Udah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas hari ini mengenai difusi, osmosis, dan imbibisi ya. Termasuk nanti kita akan juga bahas mengenai potensial osmosis dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses imbibisi. Nah, materinya saya sudah kirimkan, jadi Anda bisa dapatkan tadi di WA Group. Jadi yang akan kita bahas di sini lebih mengarah kepada proses difusi, osmosis, imbibisi dalam konteks sel ya. Nah, nanti minggu depan kita akan berbicara bagaimana proses difusi, osmosis, imbibisi nanti dihubungkan dengan adanya kapilaritas, adanya daya hisap daun, adanya daya hisap akar. Nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Jadi bagaimana air itu bisa sampai ke daun, bagaimana air itu masuk ke organ yang lain dibahas minggu depan. Jadi sekarang lebih konteksnya memahami konsep difusi, osmosis, imbibisi pada sel dan pada proses imbibisi pada biji yang berpengaruh pada proses perkecambahan. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Nah ini, jadi karena perkuliahan ini lebih banyak informasinya disampaikan secara lisan, jadi sebetulnya Anda kan harusnya membaca referensi mengenai topik yang akan dibahas pada setiap perkuliahan, dan kemudian PPT yang disampaikannya pun lebih banyak kepada gambar, ya, bukan kalimat-kalimat. Oleh karena itu perlu ada penugasan nih, setiap kelompok itu membuat resume dari apa yang disampaikan oleh dosen pada setiap perkuliahan, karena yang tercatat di PPT itu hanya berupa gambar-gambar saja. Jadi informasinya banyak disampaikan secara lisan. Oleh karena itu, setiap kelompok ini diharapkan membuat rangkuman atau makalah mengenai materi dari setiap pertemuan. Tapi nanti saya minta izin ke Bu Wulan dan Pak Tri, mohon persetujuannya. Apakah bisa disetujui ini? Jadi nanti hasil dari makalah ini bisa di-share ke kelompok yang lain. Ini sebagai bahan Anda untuk belajar untuk menghadapi UTS atau UAS. Bagaimana Bu Wulan, Pak Tri? Materi 1 Pak? Ya, saya nggak ngerti. Materi 1 apa, 2 apa, 3 apa. Betul. Jadi nanti materi 1 kan yang disampaikan Bu Wulan minggu kemarin. Jadi dibuat makalahnya oleh kelompok 1. Nah, nanti materi 2 yang disampaikan saya pada minggu ini oleh kelompok 2. Nanti materi 3 mungkin masih saya minggu depan disampaikannya nanti oleh kelompok 3. Kemudian materi minggu keempat oleh kelompok 4. Nah, materi minggu kelima itu kembali lagi kelompok 1. Karena kan setiap kelas itu hanya 4 kelompok kan. Iya. Nah, nanti hasil dari makalah-makalah ini bisa digabung, nanti di-share ke kelompok yang lain menjadi satu bundel kumpulan materi perkuliahan fisiologi tumbuhan begitu. Ya. Saya sih setuju saja. Alhamdulillah, Pak Tri. Ya, mangga Pak. Ya. Jadi sudah mengerti anak mahasiswa tugasnya? Mengerti Bapak, jadi setiap kelompok bikin resume ini ya? Betul. Jangan banyak-banyak ya, kalau ke saya 1 lembar cukup. Karena meriksanya juga banyak. Jadi ada format, ada formatnya format nanti disampaikan di WA Group. Iya, baik Pak. Ya nanti itu dibuat, dikumpulkannya, misalnya kalau pertemuan kedua, berarti minggu depan dikumpulkannya. Tapi karena materi yang pertama, berarti materi pertama juga dikumpulkannya minggu depan ya. Jadi diberikan waktu 1 minggu untuk membuat makalahnya.
Baik, kita mulai ya. Jadi pertama saya akan menyampaikan dulu mengenai definisi. Kita akan bahas dulu mengenai difusi dan osmosis. Jadi definisinya adalah sebetulnya difusi dan osmosis itu merupakan suatu pergerakan molekul. Jadi pergerakan molekul dari konsentrasi yang mempunyai dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sehingga nanti di akhirnya itu ada proses kesetimbangan, equilibrium antar konsentrasi dari molekul-molekul tersebut. Jadi ketika terjadi kesetimbangan, maka disitulah yang disebut dengan kesetimbangan difusi. Yang dimaksud dengan kesetimbangan di situ adalah di mana sebetulnya bisa saja terjadi pergerakan molekul itu yang masuk dan keluar sama, atau bisa juga pergerakan molekul itu berhenti. Jadi ada dua kondisi kesetimbangan ketika di akhir proses difusi dan osmosis itu. Jadi, tapi pada intinya adalah pergerakan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sebetulnya di situ yang terjadi adalah ini yang berpengaruh adalah konsentrasi molekul tersebut. Dalam artian di sini bukan ukuran dari molekulnya, akan tetapi jumlah dari molekulnya. Jadi kalau kita berbicara pergerakan, bukan ukuran molekulnya yang berpengaruh, akan tetapi jumlah molekulnya. Nah, misalnya kalau glukosa molekulnya ukurannya besar dibandingkan dengan natrium ion ukurannya kecil. Jadi proses pergerakan itu bukan karena ukuran besar dan kecilnya, tapi karena jumlah molekulnya. Semakin banyak molekulnya, maka proses energi kinetik antar molekul. Gimana? Kedengaran? Masih kedengaran? Suara saya kedengaran? Kedengar, Pak. Jelas. Jadi yang berperan di situ adalah jumlah dari molekul. Semakin dekat, semakin banyak, maka letak dari molekul itu semakin dekat. Maka energi kinetiknya itu semakin besar. Maka proses pergerakan molekul itu dia akan bergeser dari energi kinetik yang besar ke energi kinetik yang rendah, atau dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sehingga ketika terjadi kesetimbangan konsentrasi itu, maka disitulah terjadi kesetimbangan antara pergerakan molekul tersebut. Dengan dua state tadi, bisa perpindahan ke kiri dan ke kanannya sama, atau terjadi berhenti pergerakannya. Biasanya kalau terjadi berhenti pergerakannya itu karena ada buffer atau batas antara satu ruang dengan ruang yang lain. Begitu. Nah, apa bedanya difusi dan osmosis? Kalau difusi itu lebih mengarah kepada pergerakan molekul. Akan tapi kalau osmosis lebih mengarah kepada larutannya. Jadi pergerakan larutan. Air di sini yang banyak yang berperan dalam proses osmosis itu. Kenapa air? Karena air itu dia mempunyai karakteristik khusus, dia bisa melewati membran yang sifatnya nanti di dalam membran itu nanti akan saya jelaskan bahwa lapisannya itu terdiri dari ada hidrofobik dan hidrofilik. Dan osmosis air itu dia bisa melewati membran itu ataupun pada channel-channel khusus untuk proses perpindahan air di sel. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat ini membran sel ya. Di membran sel itu utamanya glikolipid, di mana glikolipid ini
pada bagian atasnya itu adalah hidrofilik, dan bagian tengah bawah belakangnya itu adalah hidrofobik. Makanya kenapa membran sel itu kepalanya ada di luar permukaan, sementara ekornya ada di tengah. Ini kenapa? Karena cairan intraseluler maupun ekstraseluler itu lebih banyak mengandung air, sehingga hidrofiliknya itu ada di permukaan, baik permukaan dalam maupun permukaan luar. Sementara bagian hidrofiliknya ada di antara itu. Dan membran sel ini melakukan pergerakan, tapi pergerakannya adalah pergerakan ke kiri dan ke kanan. Selain dari glikolipid, ada beberapa komponen dari membran ini. Jadi ada karbohidrat, ada protein. Nah, protein itu ada dua. Ada protein periferal, dia menempel di satu permukaan saja, dia tidak tembus. Ada protein integral. Integral itu dia protein yang tembus di membran itu, sehingga dia bisa menghubungkan antara ekstraseluler dengan intraseluler. Nah, ini nanti akan berperan dalam proses transportasi di membran. Nah, kalau kita lihat, kita membagi proses transportasi itu ada osmosis, ada pasif, ada transport aktif. Nah, ya, perbedaannya antara transport pasif dengan aktif itu adalah diperlukan atau tidak diperlukannya energi dalam proses perpindahan dari molekul atau larutan. Jadi kalau pasif itu dia tidak memerlukan energi dalam perpindahan molekul dari satu ruang ke ruang yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena yang terjadi prosesnya adalah dia bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dan sebetulnya pergerakan itu terjadi karena energi kinetik dari molekulnya itu. Dia bergerak dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sehingga ketika dia melewati membran, dia tidak memerlukan energi tambahan agar dia bisa pindah ke tempat yang lain, yang konsentrasinya lebih rendah. Sementara kalau yang transport aktif, dia memerlukan energi. Kenapa dia memerlukan energi? Karena pertama, perpindahannya itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi dia melewati berlawanan dengan gradien konsentrasi, sehingga dia memerlukan satu energi tambahan selain karena dia melawan energi kinetik dari molekulnya itu sendiri, agar dia pindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kenapa aktif transport ini ada? Karena memang diperlukan oleh sel. Ada beberapa zat yang memang diperlukan lebih banyak di dalam sel atau di luar sel supaya terjadi perbedaan aktivitas atau ionisasinya yang berpengaruh dalam proses pembuatan energi dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan contoh-contoh aktif transport pada membran. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara difusi dan osmosis, maka itu masuknya ke dalam pasif transport. Meskipun nanti ada difusi yang alami, ada yang difusi yang difasilitasi. Nanti ada difusi difasilitasi secara spesifik, ada yang difasilitasi non spesifik. Ya, untuk aktif transport nanti kita akan berbicara bagaimana melakukan transport molekul itu yang berlawanan dengan gradien konsentrasi. Nanti ada antiport, ada simport, bagaimana ada mediasi by channel, ada mediasi by carrier, nanti akan kita bahas di aktif transport ini. Nah, selain itu juga sebetulnya ada yang lain, yaitu endositosis dan eksositosis. Nanti sebagai tambahan saya akan jelaskan di bagian akhir. Nah, pertama yang akan kita bahas itu adalah
mengenai yang pasif transport. Ini yang berhubungan erat dengan osmosis dan difusi. Nah, jadi kalau kita berbicara membran, maka karena di atas itu lapisannya merupakan hidrofilik yang lebih ke arah polar, sementara di tengahnya hidrofobik yang ke arah non polar. Jadi bagian luarnya itu adalah polar, bagian tengahnya non polar, kemudian bagian bawahnya juga ada non polar lagi, baru polar lagi. Nah, ini menyebabkan karakteristik membran itu dia bisa dilewati oleh yang tidak bisa dilewati oleh yang sifatnya ionik, yang polar. Karena di bagian tengahnya itu ada non polar. Ada yang tidak terionisasi. Nah, sehingga oleh karena itu dia memerlukan bantuan. Bagaimana meskipun konsentrasi di luar misalnya lebih tinggi konsentrasinya di dalam dibandingkan di dalam, tapi molekul-molekul itu kalau sifatnya ionik maka dia tidak bisa tembus melalui membran itu. Karena tadi sifat hidrofobik dan hidrofiliknya itu. Nah, oleh karena itu maka harus ada bantuan tertentu untuk memindahkan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tersebut. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu yang berhubungan dengan difusi yang alami. Difusi alami itu berarti dia tidak memerlukan perantara, bagaimana molekul itu bisa masuk dari luar sel ke dalam atau dari dalam ke luar. Contoh yang umum untuk proses difusi ini adalah perpindahan oksigen, karbon dioksida, asam lemak. Itu adalah senyawa-senyawa yang bisa tembus langsung melalui membran. Bergerak dari gradien yang tinggi ke gradien yang rendah. Oksigen, karbon dioksida, asam lemak, nah itu bisa melewati membran sel dengan mudah, asal terjadi perbedaan antara konsentrasi tinggi ke yang rendah. Nah, bagaimana kalau sifatnya yang ionik? Misalnya natrium. Natrium ketika di luar sel, itu jumlahnya banyak dibandingkan di dalam sel. Tapi karena natrium itu bermuatan positif, maka dia tidak bisa tembus membran tersebut. Maka dia harus dibantu oleh yang disebut dengan protein integral itu. Jadi makanya proses yang terjadi adalah proses difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu ada yang sifatnya non-spesifik, ada yang sifatnya spesifik. Jadi kalau non-spesifik artinya, jadi protein integral itu dia akan membuat semacam channel. Channel itu kayak terowongan yang menghubungkan antara ekstraseluler dengan intraseluler. Nah, selama molekul itu mempunyai ukuran yang bisa masuk ke dalam channel tersebut, maka proses difusi bisa terjadi. Jadi dia tidak terhalangi oleh membran yang hidrofobik dan hidrofilik tersebut. Dia bisa masuk bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah dengan melalui channel tersebut. Dikatakan non-spesifik, kenapa? Karena dia tidak spesifik pada senyawa tertentu. Selama ukuran molekul itu bisa masuk ke channel itu, maka dia bisa terjadi proses difusi, terfasilitasi. Tapi ada juga yang sifatnya spesifik. Jadi protein itu mengenali molekul tersebut yang dibutuhkan oleh sel. Jadi mungkin protein-protein tersebut dia mempunyai kemampuan mengidentifikasi, dia mempunyai reseptor untuk mengidentifikasi molekul tertentu, misalnya glukosa. Glukosa dia akan diidentifikasi oleh channel-channel protein, di mana ketika dia sudah teridentifikasi, maka dia akan masuk ke dalam channel tersebut, kemudian dia channel tersebut teraktivasi, karena mengidentifikasi dia itu glukosa, maka dia membuka channelnya, sehingga glukosa itu bisa masuk
ke dalam. Nah, channel ini tidak hanya untuk glukosa, bisa juga untuk hormon atau yang lain. Jadi ada proses difasilitasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, tapi diidentifikasi dulu molekulnya oleh protein. Nah, bagaimana dengan air? Air itu adalah prosesnya osmosis, di mana air itu bisa dengan dua cara. Bisa langsung menembus membran sel, atau dia melalui suatu channel khusus yang disebut dengan aquaporin. Jadi, air bisa bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan tadi melalui membran atau melalui channel protein yang disebut dengan aquaporin. Jadi ini adalah proses difusi dan osmosis yang terjadi pada proses transportasi di sel. Mekanismenya seperti ini. Nah, bagaimana kalau dengan transport aktif? Nah, kalau transport aktif itu pada prinsipnya dia memerlukan energi karena proses perpindahannya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu dia melawan gradien konsentrasi, maka diperlukan suatu energi untuk memindahkan itu. Nah, oleh karena itu maka dia memerlukan energi yang berasal dari ATP, adenosin trifosfat, untuk mengaktifkan protein channel agar dia memompa molekul yang dibutuhkan masuk atau keluar. Yang tadinya melawan gradien konsentrasi. Nah, jadi misalnya ini, jadi kalau yang sifatnya transport aktif itu disebutnya pump channel. Kenapa disebut pump channel? Karena dia memompakan ion-ion yang akan dipindahkan meskipun dia melawan gradien konsentrasi. Sama seperti kalau kebanjiran, kita perlukan pompa. Pompa itu kan dia memindahkan air dari yang kalau dimasukkan ke, ya kalau melawan gravitasi bisa, melawan jumlah airnya bisa. Jadi tujuannya mempompakan, ion pump. Nah ini misalnya contohnya natrium. Natrium ini diperlukan agar terjadi polarisasi pada membran. Nah ini jadi natrium itu akan masuk diidentifikasi oleh ion channel, masuk ke dalam ion channel, kemudian ada ATP, ATP berubah menjadi ADP sehingga ada energi, menyebabkan perubahan dari struktur protein tersebut, bagian bawahnya menutup, bagian atasnya terbuka, sehingga dia dipompakan. Nah, ini nanti sebetulnya contoh dari transportasi aktif antiport, di mana ini memompakan natrium keluar sel dan menarik kalium ke dalam sel. Tapi sifatnya antiport. Kenapa antiport? Karena dia mengeluarkan Na dan memasukkan K. Jadi berlawanan arah. Tapi energi yang dibutuhkannya hanya sekali ketika dia memompakan natrium keluar. Nah ini ketika keluar, maka kalium masuk. Kalium masuk menyebabkan pelepasan fosfor pada protein, kemudian kaliumnya masuk. Ini adalah contoh transportasi aktif antiport. Jadi selain ini Ka, ini contohnya tadi sudah dijelaskan, ini adalah antiport. Selain dari itu juga ada dalam transportasi aktif ada primary active transport, ada secondary active transport. Jadi apa yang dimaksud dengan secondary, apa yang dimaksud dengan primary active transport? Primary active transport itu artinya ketika dia memompakan suatu ion, dia memerlukan energi. Tapi bersamaan dengan itu, dia akan mengambil ion yang lain masuk ke dalam, tapi tidak memerlukan energi. Itu yang disebut dengan secondary active transportnya. Sementara pada saat memompakan, pada saat jadi ini, ketika dia memberikan, ketika dia active transport itu, ketika dia memerlukan memompakan ion keluar seluler natrium, maka dia memerlukan energi. Ketika K
masuk, dia tidak memerlukan energi lagi. Nah, kalau secondary active transport itu adalah lebih kepada proses difusi dari natrium ke dalam mata keluar sel, contohnya natrium ke dalam mata keluar sel, tapi dia tidak memerlukan jadi ketika dia pindah, ini membantu molekul lain untuk bisa pindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi tanpa memerlukan energi tambahan. Itu yang disebut dengan secondary active transport. Contohnya yang secondary active transport itu pada transport gula, natrium dan glukosa. Nah, karena sama-sama masuk, maka disebut simport. Kalau tadi Na dan K antiport, kenapa? Karena yang satu keluar, yang satu masuk. Sementara yang glukosa dengan Na, satu masuk, glukosanya juga masuk. Atau keluar, itu yang disebut dengan antiport. Jadi ini kalau uniport itu hanya satu, kalau simport itu ada dua, tapi sama-sama masuk. Kalau antiport ada dua, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini tadi sudah. Nah, apa dampaknya terhadap sel? Nah, apa dampaknya terhadap sel? Itu sebetulnya akan berpengaruh pada turgiditas daripada sel. Jadi kalau kita berbicara sel tumbuhan, maka ada dinding sel. Nanti kalau bagaimana transport melalui dinding sel akan dibahas minggu depan. Jadi kita akan bahas di sini ya selnya. Nah, ketika jadi di dalam sel itu, terutama pada tumbuhan, ada yang disebut dengan vakuola. Organel vakuola. Vakuola itu adalah satu organel ruangan di mana dia berperan sebagai storage atau tempat penyimpanan, juga dia bisa sebagai tempat penyimpanan air untuk menjaga turgiditas daripada sel. Kemudian yang ketiga juga dia berperan sebagai proses pencernaan sebetulnya, karena di dalam vakuola itu cenderung pH-nya adalah asam. Sehingga ini bisa dijadikan tempat proses pencernaan. Nah, ketika proses ada masuk air, apa yang terjadi? Air itu akan disimpan selain di sitosol juga di vakuola. Nah, ketika terjadi penambahan volume dari vakuola, ini akan menyebabkan turgid. Turgiditas itu berarti dia mempunyai tekanan sel terhadap dinding sel yang optimal, yang maksimal. Karena jumlah volume airnya besar di sana. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya air yang keluar itu lebih banyak? Maka air yang di vakuola akan terbawa keluar sel yang menyebabkan turgiditasnya turun. Kalau di tumbuhan akan menyebabkan kelayuan dan lain-lain. Dan paling parahnya adalah terjadinya proses plasmolisis, lepasnya plasma sel, membran sel dari dinding sel. Itu adalah proses plasmolisis. Nah, bagaimana kalau seandainya yang masuk dan keluar lebih banyak yang keluar, maka bisa terjadi plasid. Tapi belum sampai kepada plasmolisis. Nah, di sini kita mengenal adanya larutan hipertonik, ada isotonik, ada hipotonik. Nah, kalau hipotonik, apa artinya? Ada yang bisa jelaskan? Mahasiswa? Coba. Salma Salsabila, apa itu hipotonik? Keluar, Pak. Keluar apa maksudnya? Cairannya keluar dari dalam, menyusut. Cairannya menyusup. Jadi larutan hipotonik adalah larutan
Apa? Larutan hipotonik adalah larutan. Tadi kita ketahui bahwa osmosis itu apa? Tadi sama Pergerakan larutan air dari yang tinggi ke rendah. dari Apa yang tinggi? konsentrasi Konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang itu bukan dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Oh, kok balik? Itu Ayo, ya, Sisilia, osmosis apa? Sisilia, osmosis apa? Osmosis. Oh, udah nyala. Osmosis itu yang dari ke tinggi ke rendah konsentrasinya, Pak. Oke, dari tinggi ke rendah. Yang tinggi apanya? Konsentrasinya. Konsentrasi apa? Solvent, water, larutan air. Air, ya betul. Jadi kalau osmosis itu kita berbicara pelarutnya, air. Jadi dia dari konsentrasi yang tinggi, banyak airnya, ke konsentrasi yang airnya sedikit. Oke, nah sekarang udah ya, paham bahwa osmosis itu dari yang konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi air yang rendah. Oke? Oke, sekarang Siti Fauzia. Ya, Kalau Bapak. begitu, apa yang dimaksud dengan hipotonik? Berarti konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah, Pak. Konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah. Bagus. Jadi kalau dikatakan sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, artinya konsentrasi air di larutannya di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan air di dalam sel. Sehingga apa yang terjadi? Air dari luar masuk ke dalam. Oke? Sekarang Yunita. Ya, Pak. Nah, kalau hipertonik apa? Berarti larutan itu konsentrasi zat pelarutnya itu tinggi. Konsentrasi zat apa? Air pelarutnya tinggi, jadi airnya konsentrasi airnya lebih tinggi, Pak. Hipertonik airnya lebih tinggi daripada di sel? Hipertonik. Sel yang di dalam selnya lebih tinggi, jadi dia keluar. Oke, jadi larutan yang di dalam selnya lebih tinggi dibandingkan yang di luar sel. Sehingga airnya dari dalam sel keluar ke luar sel. Itu hipertonik. Oke, Vida, kalau Iya, Pak. hipotonik encer atau pekat? Apa, Pak? Hipotonik? Hipotonik encer atau pekat? Encer mungkin, Pak. Kenapa encer? Kok pakai begini? Apa ya alasannya? Hipotonik. Hipotonik encer. Kenapa dikatakan encer? Benar, Pak. Airnya banyak atau sedikit? Hipotonik. Kenapa, Pak? Hipotonik airnya banyak atau sedikit? Oh, banyak. Banyak. Jadi kalau airnya lebih banyak maka encer. Zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarutnya. Maka disebut dengan hipotonik. Kalau pekat, zat pelarutnya lebih banyak dibandingkan zat yang melarutkannya. Maka disebut hipertonik. Kalau hipertonik itu maka pekat. Pekat, ya. Karena zat pelarutnya lebih banyak dibandingkan airnya, pelarutnya. Ya. Jadi nanti perlu diingat,
Hipertonik itu pekat, sedikit airnya. Hipotonik encer, banyak airnya. Isotonik cenderung sama air dan pelarutnya antara di dalam dan di luar sel. Kalau hipotonik karena encer maka airnya masuk ke dalam sel karena lebih banyak. Hipertonik karena pekat maka air di dalam sel keluar. Begitu. Jadi harus diingat. Nah, Ya, baik, Pak. ini adalah konsep tadi ya. Lalu tadi fotonik, isotonik, hipertonik. Ada hubungannya dengan transport air masuk dan keluar sel. Ya. Nah, kalau pada sel hewan ini akan menyebabkan kalau di hipotonis maka dia akan mengembang, maka terjadi hemolisis. Hemolisis itu pecah. Kalau di hipertonis maka dia akan mengkerut. Kalau di isotonis akan tetap ya. Nah, nanti kenapa dia hemolisis, kenapa krenasi itu harus bisa dijelaskan ya. Jentina, kenapa kalau di hipotonis itu lisis, hemolisis? Karena konsentrasi zat terlarutnya tinggi Di mana? yang hipotonis di dalam sel. Di dalam sel. Akibatnya? Kalau terus-menerus akan pecah. Airnya masuk ke dalam sel. Ke dalam sel. Baru selnya mengembang bisa menyebabkan lisis atau pecah ya. Harus dijelaskan ya, nanti kalau ditanya kenapa terjadi hemolisis pada sel hewan yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonis. Maka Anda harus bisa menjelaskan. Konsentrasi air di dalam sel lebih rendah dibandingkan di luar sel. Menyebabkan air masuk ke dalam sel. Sel akan mengembang menjadi turgid. Turgidnya tinggi, melewati ambang batas dari permeable dari sel, menyebabkan pecah atau bocor. Kenapa kalau dilarutkan ke dalam, dicelupkan ke dalam hipertonis menyebabkan mengkerut? Kenapa? Karena air di dalam sel lebih banyak dibandingkan di luar sel. Air di dalam sel keluar ke luar sel. Sehingga menyebabkan pengerutan sel, itu yang disebut dengan krenasi. Ya. Itu halnya sama dengan turgid dan plasmolisis pada tumbuhan. Jadi kalau pada hewan itu karena dia tidak mempunyai dinding sel disebut hemolisis dan krenasi, kalau pada tumbuhan karena mempunyai dinding sel disebut turgid dan plasmolisis. Ya. Oke, saya ingin bertanya lagi. Misalnya ini saya melakukan praktikum osmosis. Ini ada gelas A, gelas B, gelas C, diberikan kentang, di mana panjang, lebar, dan tebalnya pada saat awal ini, kemudian pada saat akhir setelah direndam di sebelah kanannya. Ya, oke, saya ingin tanya ke Gina. Gina? Ya, Pak. Gelas A itu larutannya hipotonis, isotonis, atau hipertonis? Hipertonis, Pak, karena itu gulanya konsentrasinya tinggi. Hipertonis. Ya. Karena gulanya tinggi. Ya. Artinya airnya pindahnya dari sel atau keluar sel atau ke dalam sel airnya? Keluar. Oke, larutannya gulanya tinggi sehingga air dari sel ke luar. Betul? Iya, Pak, seperti itu. Kalau air sel keluar, apa yang terjadi pada sel kentang? Mengkerut selnya. Mengkerut. Kalau gelas A itu mengkerut atau mengembang? Gelas A yang di atas ya, yang panjang, lebar, dan tebal. Asalnya 2 jadi 2,1, asalnya 1 menjadi 1,2, asalnya 0,5 menjadi 0,6. Bertambah, Pak, panjangnya. Bertambah? Ya. Kalau begitu, itu
isotonis, hipertonis, atau hipotonis? Hipo berarti. Apa? Hipotonis. Hipotonis. Artinya, kalau hipotonis apa yang terjadi? Berarti dari airnya masuk ke dalam sel sehingga ukuran selnya bertambah. Oke. Turgid. Paham ya? Oke, Lutfia. Iya, Pak. Yang C gimana? Kalau yang C itu penyusut, Pak. Menyusut. Artinya larutannya apa? Berarti larutannya hipertonik, Pak. Terus penjelasannya? Iya, jadi yang larutan atau air dalam si kentangnya itu keluar. Oke. Hipertonis berarti? Hipertonis. Oke, jadi larutan di luar lebih pekat dibandingkan di dalam. Oke, bagus. Saya lanjut ke Dinda Widiani. Dengar, Dinda? Oke, yang tabel kedua. Yang B, yang gula 5%. Dari hasil pengamatan ternyata kentangnya itu beratnya menjadi 0,8 gram, kemudian lebih lembek. Larutannya hipotonis, hipertonis, isotonis. Larutannya itu hipertonis, Pak. Kayaknya. Hipertonis. Kenapa hipertonis? Alasannya? Airnya keluar. Airnya keluar karena lebih pekat di luar, sehingga beratnya menjadi lebih Jadi turun. lebih ringan. Ringan. Kalau turun nanti naik. Kenapa? Kalau keadaan lembek kenapa? Kok bisa jadi lembek? Karena kekurangan air mungkin, Pak. Oke, kalau kurang air apa yang terjadi? Rosi bisa membantu? Iya, Bapak. Kalau selnya kekurangan air apa yang terjadi? Kalau selnya kekurangan air berarti air yang dinding sel itu pecah, Pak. Oke, kalau banyak. Iya, terjadi. Kalau tidak banyak menyebabkan? Jadi mengkerut. Mengkerut. Oke, kenapa mengkerut? Karena air yang dikonsentrasi air yang terlarutnya lebih tinggi daripada yang pelarutnya. Oke, klik ya. Jadi kenapa? Karena salah satu peranan dari air di dalam sel adalah menjaga turgiditas. Kalau dia turgid, maka dia seperti tanaman yang seger. Tapi kalau dia kekurangan air, maka layu. Makanya kenapa lembek itu? Karena turgiditasnya menurun. Ya, turgiditasnya menurun. Oke, lanjut. Saya ingin tanya lagi. Ini ada data yang lain. Haira. Haira dengar? Iya, Bapak. Oke, Haira. Kalau konsentrasi 0,16, Iya. larutannya hipotonik, hipertonik, isotonis. Hipo, Pak. Hipo, oke. Hipotonis. Kenapa hipotonis? Karena konsentrasi airnya bertambah lebih besar. Membesar, selnya membesar. Artinya apa? Kalau Iya. sel besar artinya air berpindah dari mana ke mana?
Harusnya lebih banyak Bapak airnya dari luar ke dalam bukan Oke, jadi airnya masuk dari luar ke ke dalam. maka selnya akan mengembang. Oke Mengembang. ya, paham ya? Oke, Paham, jadi saya anggap Anda sudah paham. Nanti di akhir saya tanya lagi, siapa tahu lupa. Kalau di akhir ditanya nggak bisa berarti tidur tadi. Oke, satu lagi. Ini Fania. Iya, Pak. Dengar? Ya, terdengar, Pak. Oke. Nomor 2. Hipotonis, hipertonis, isotonis. Hipo, Pak, sepertinya. Hipo. Kenapa hipo? Karena kan itu katanya teksturnya keras, terus tenggelam, berarti airnya masuk ke dalam masuk ke dalam gitu, jadi lebih mengembang dan berat gitu, bertambah. Oke, good. Oke, baik, sudah paham ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, saya harap konsepnya bisa dipahami. Osmosis itu apa? Kemudian penerapan aplikasinya seperti apa? Nah, baik. Jadi kalau kita berbicara osmosis, maka kalau Anda misalnya melakukan percobaan osmosis, maka Anda bisa melihat apakah air itu masuk atau keluar, itu bisa dilihat dari beberapa fenomena ya. Jadi misalnya dari tekstur. Tekstur kalau keras artinya turgiditasnya tinggi, air masuk ke dalam. Kalau lembek, turgiditasnya rendah, air ke luar. Atau tanaman segar, turgiditasnya tinggi, berarti airnya banyak. Kalau layu berarti turgiditasnya rendah, maka dia layu. Atau bisa juga dilihat dari berat, makin bertambah beratnya dari awal, maka artinya airnya masuk. Kalau berkurang, berarti airnya keluar. Atau bertambah panjang, itu artinya airnya masuk. Kalau bertambah menjadi pendek, itu airnya keluar. Atau dia mengambang, mengapung. Kalau mengapung berarti dia ringan, airnya keluar. Kalau dia tenggelam, maka dia bertambah airnya, maka dia akan berat, maka dia akan tenggelam. Maka Anda bisa menentukan mana hipertonis, mana hipotonis. Ya. Tapi bagaimana menentukan isotonis? Peldina? Dengar, Peldina? Iya, Pak. Nah, bagaimana kalau menentukan larutan yang isotonis? Ketika dimasukkan ke larutan itu, panjang dan lebarnya itu tidak berubah, Pak. Tidak berubah. Oke, bagus. Nah, kalau berdasarkan tabel yang di atas, larutan isotonisnya berapa? Yang isotonis dengan sel kentang misalnya. Peldina? Apanya, Pak, tadi? Kalau dilihat grafik yang pertama, yang di atas, mengenai rata-rata perubahan panjang, larutan isotonisnya yang berapa konsentrasinya? 0,8 sampai 1. Kenapa 0,8 sampai 1? Tadi saya ulangi. Kalau larutan isotonis itu apa? Apa yang terjadi dengan sel kentang? Tetap ukurannya. Tetap ukurannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kalau isotonis itu kentang itu akan tetap ukurannya. Karena air yang keluar akan sama dengan air yang masuk. Ya, atau jadi ukurannya akan tetap. Nah, berdasarkan grafik yang pertama yang di atas mengenai rata-rata perubahan panjang, berapa konsentrasi isotonis larutan larutan yang isotonis dengan sel kentang? 0,6 ya, Pak. Soalnya nggak ada perubahan. Oke, bagus. Karena dia tidak berubah, maka rata-rata perubahan panjangnya 0. Ternyata pada 0,6 molar itu dia tidak berubah panjang, artinya dia isotonis. Paham? Ya? Lutfia. Sudah Lutfia belum tadi? Berapa?
tadi Pak. Lutfi, udah belum tadi ditanya? Udah Pak, tadi. Mau 2 kali, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak. Kalau begitu yang hipotonis konsentrasinya yang mana? Di grafik yang pertama. Yang hipotonis itu halo Pak? Ya, yang hipotonis yang mana? Kalau saya kedengaran Pak. Kedengaran? Yang 0,6 itu Pak. Kan yang 0,6 isotonis tadi. Oh iya, isotonis. Oh yang itu Pak, yang 0,4. 0,4. Selain itu? Selain itu sama yang 0,8 Pak. 0,8. Oke. Iya. Oke, saya tanya lagi ke Ira. Ira? Nurhasanah? Iya, Bapak. Oke. Kalau Anda lihat grafik yang pertama, ya? Iya. Menurut Anda grafik ini benar atau salah? Benar, Bapak. Benar. Kenapa? Alasannya apa? Ini saya kasih poin yang bisa jawab dengan baik. Siapa yang setuju ini grafik salah? Siapa yang setuju ini grafik salah? Gak ada, raise hand. Rizal. Rizal ada? Rizal, silakan Rizal. Rizal, silakan. Rizal? Rizal, silakan bersuara. Ada? Raise hand mana? Ya, silakan Rizal. Ayo. Rizaldi ya. Silakan Ya, Rizaldi. Ada suaranya Rizaldi. Rizaldi nggak ada suaranya. Oke, Rozali aja, Fahran dulu. Ya, Fahran Pak. Sinyalnya kurang bagus kayaknya Rizaldi. Fahran silakan. Menurut saya Pak, ya. grafik yang di atas itu salah karena tidak ada ukuran hipertonis, soalnya yang paling dasar di situ. Dekatkan mic-nya biar keras. Oh, ya. Menurut saya Pak, tabel yang di atas itu tidak tepat. Ya, karena kenapa? yang menjadi dasarnya cuma isotonis, tapi tidak bisa menghitung untuk yang hipertonis. Oke. Tidak bisa menghitung yang hipertonik. Fahran, itu tabel apa grafik? Grafik, Pak. Jadi kamu nyebut tabel ya? Oh, hilap. Jadi yang salahnya yang di mananya? Ya Pak, apa Pak? Yang salahnya tadi tidak adanya ukuran untuk hipertonis, Pak. Hipertonik. Kalau hipertonik artinya panjangnya akan bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Oke, bagus. Nambahkan dikit Pak. Kalau berkurang, garisnya kemana? Bapak? Kalau berkurang, garisnya ke arah mana berarti? Berarti melewati dari angka 0, Pak. Negatif gitu. Oke, bagus ya.
Jadi artinya kalau dia itu mengembang, maka perubahan rata-ratanya positif dibuatnya karena bertambah. Supaya ini dalam artian untuk memberikan persepsi ketika orang membaca grafik. Tapi kalau dia berkurang dibuat negatif karena dia mengkerut. Jadi kalau di sini kelihatan sih memang ini sebetulnya misalnya 0,8 ada kemungkinan perubahan rata-ratanya adalah dari 4 menjadi 2 misalnya gitu ya. Kalau rata-ratanya kalau pakai tanda mutlak ya naik di atas. Tapi kalau secara sepintas maka dilihat oh ini 0,8 bertambah juga 2 mm gitu. Tapi kalau dibuat di bawah maka bisa mengatakan oh ini dia tidak mengembang tapi malah mengkerut. Ya. Sama halnya dengan yang di bawah. Oke. Baik, jadi ini adalah kalau Anda melakukan percobaan osmosis, maka Anda bisa menganalisis data Anda itu. Anda bisa menentukan mana yang hipertonis, larutan mana yang hipertonis, mana larutan mana yang hipotonis. Anda bisa lihat apakah mengalami pertambahan atau mengalami pengurangan. Kalau isotonis, berarti tidak mengalami pengurangan atau penambahan, tetap kondisinya. Nah, seandainya kalau seperti gambar yang di bawahnya, yang selisih berat. Nah, ini seandainya, ini juga ada kemungkinan salah nih. Seharusnya, ini harusnya turun. Jadi nanti Anda ketika melihat mana larutan yang isotonis adalah larutan yang berpotongan langsung dengan sumbu X. Jadi kalau Anda dibuat grafik, ini harusnya turun terus. Nah, nanti yang isotonis itu adalah yang berpotongan langsung dengan sumbu X. Disitulah konsentrasi yang sifatnya isotonis. Ya. Nah, untuk apa isotonis itu Anda perlu hitung? Karena Anda dengan mengidentifikasi larutan isotonis, Anda bisa menentukan berapa potensial air atau potensial osmotik yang terjadi pada sel tersebut pada saat kesetimbangan terjadi. Apa itu potensial osmotik? Potensial osmotik itu adalah tekanan yang dibutuhkan agar terjadi proses kesetimbangan konsentrasi molekul pada dua ruang tersebut. Kesetimbangannya itu bisa perpindahannya bisa dinamis, artinya yang masuk dan keluar sama, atau tidak terjadi perpindahan sama sekali. Ya, biasanya kalau yang terselektif itu tidak ada perpindahan. Nah, karena kita menentukan tekanan osmotik atau tekanan air itu berdasarkan konsep bahwa tekanan yang dibutuhkan agar terjadi proses kesetimbangan, di mana air yang masuk sama dengan air yang keluar, atau tidak terjadi perpindahan molekul lagi, maka ini akan sama tekanan osmotik larutan tersebut, sama dengan tekanan osmotik yang dihasilkan oleh larutan konsentrasi pada larutan pelarut. Nah, oleh karena itu, maka kita bisa menentukan berapa sih tekanan osmotik pada sel itu, pada tanaman itu. Dilihat berapa konsentrasi yang isotonis terhadap sel tersebut. Nah, berdasarkan tersebut, maka kita bisa melihat pada tabel. Misalnya kalau konsentrasinya 0,09, maka tekanan osmotiknya adalah 2,59. Kalau konsentrasi isotonisnya sekian, maka Anda bisa menghitungnya seperti ini. Jadi Anda menentukan tekanan osmotik itu dengan menggunakan tabel berdasarkan konsentrasi isotonis yang Anda temukan dari hasil percobaan yang Anda buat, ya. Jadi Anda dibuat di dalam tabel. Jadi tabelnya ada, nanti tabelnya sudah merupakan standar, jadi Anda tinggal membaca di tabel
berdasarkan konsentrasi isotonis tersebut. Nah, ini juga bisa Anda buat, nah ini contohnya. Jadi ketika perubahannya 0, maka 0 itu berarti antara konsentrasi 0,1 sampai 20. Nah, Anda harus membuat grafiknya nih untuk melihat yang perpotongan langsung dengan sumbu X, sehingga Anda bisa menentukan larutan isotonisnya berapa. Berarti kan larutan isotonis itu antara 0,1 sampai 0,2. Berdasarkan itu, maka Anda menentukan isotonisnya, baru menentukan tekanan osmotiknya. Baik, sampai di sini sebelum saya menjelaskan imbibisi, ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan, Habibie. Tadi kan kalau yang krenasi atau lisis itu kan pasti selnya berkurang karena rusak tadi kan, Pak. Tapi saya masih belum mengerti kenapa kalau selnya tadi kena yang hipotonis, dia jadi turgid atau mengembang tadi, dia malah jadi bertambah, Pak. Oke, baik, makasih, bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tumbuhan, maka dia mempunyai dinding sel, ya, dinding sel. Jadi sel itu tidak akan rusak, tapi di dalamnya yang rusak. Tapi kalau kita berbicara sel hewan, maka dia tidak mempunyai dinding sel, dia hanya mempunyai membran. Kalau terjadi air masuk ke dalam, apa yang terjadi? Maka turgiditas dari sel akan meningkat, tapi dia akan ditahan oleh dinding sel tersebut. Maka dia akan turgid. Kalau dia airnya keluar, maka menyebabkan pengerutan, tapi yang mengkerut itu bukan dinding selnya, karena dinding sel sifatnya tetap, cenderung untuk tetap. Yang terjadi adalah membran sel yang akan lepas dari dinding sel yang disebut dengan plasmolisis. Sementara bentuk selnya akan tetap karena dia mempunyai dinding sel. Tapi kalau sel hewan, karena dia tidak mempunyai dinding sel, ketika pecah membrannya maka dia akan rusak. Ketika dia mengkerut juga akan rusak, begitu. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Sebelum lanjut ke silakan, siapa? Sedikit, Pak. Afifi. Afifi. Ya, Afifi, silakan, apakah Tantri, mau nama? itu tadi berkaitan dengan hasil percobaan yang dipaparkan Pak Wahyu tadi? Iya, Pak, yang daun rhodeus discolor. Oh iya, Pak, yang tabel tadi, Pak. Yang mana? Yang hasil percobaan rhodeus color, Pak. Ini. Color tadi, Pak. Kan, oh, ini. Ya, kan sebelumnya 341 jadi 387 selnya berkembang gitu. Apa memang kalau dia tuh lagi kena yang hipertonik, itu selnya bakal bertambah gitu, Pak? Oh. Saya masih belum ngeh di situnya. Oh, saya kira ya berkembang ya udah berkembang aja gitu. Ternyata bisa bertambah. Baik. Nah, ini mungkin ini adalah, jadi ketika kita mengamati di bawah mikroskop, jadi ketika Anda mengamati, maka Anda akan melihat sejumlah sel, ya. Ternyata pada saat sebelum dilakukan pemberian konsentrasi 0,16, yang mengembangnya itu ada 341. Sesudah diberikan, maka yang mengembangnya menjadi 387. Coba nanti saya lihat, betul nggak? Ya. Oke. Tapi tidak konsisten dengan yang ini ya, yang mengkerut ya. Oke, jadi kalau yang mengkerut, kalau kita bacanya 173 menjadi 96,
309/215 yang mengkerutnya malah berkurang. Ini jadi 341 yang mengembangnya menjadi 387, 133 menjadi 221, 230 menjadi 221, berarti ada penurunan yang mengembangnya, ya. Kalau artinya kalau ada yang mengembangnya ada penurunan, artinya sebagian kecil air yang ke dalam sel itu, sebagian kecil selnya ada yang mengkerut, berarti kan? Kemudian ini 173 yang diamati, yang mengkerut, ada 96 yang mengkerut sesudahnya. Artinya apa? Berarti ada penambahan. Ada penambahan yang mengembang. 0,24 juga ada yang mengembang, 0,26 juga ada yang mengembang. Ini cara bacanya nih, harus dilihat dari penjelasan tabelnya. Silakan Pak Tri mungkin bisa menambahkan. Nampaknya perlu dicek ini sumbernya Pak. Ya, nanti si cek lagi datanya. Cara membaca sangat kontradiktif, ya. betul. Sangat kontradiktif. Dan Nanti kita juga tidak jelas metodenya yang dipakai di sini. Ini sebelum apa? Sebelum diteteksi larutan atau seperti apa? Ya, betul. Nanti kita cek dulu ya, untuk datanya. Tapi pada prinsipnya kalau mengembang itu artinya air masuk. Kalau mengkerut artinya airnya ke luar, ya. Kemudian antara tumbuhan dan hewan, karena ada dinding sel, maka kalau hewan plasmolisis dan turgid, kalau tumbuhan plasmolisis dan turgid, kalau hewan krenasi dan lisis, hemolisis, ya. Kalau pada darah hemolisis. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bapak. Sama-sama. Nanti kita cek datanya dulu ya, cara membaca tabelnya. Nah, ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke IMBBC ya, karena waktunya mungkin terbatas. Jam berapa ini? Baik. Nah, 11.36 Pak. Baik. IMBBC. Nah, sekarang kita berbicara IMBBC. IMBBC ini juga sama pergerakan air ya. Tapi yang terjadi itu adalah proses absorpsi. Jadi kenapa disebut absorpsi? Karena dia yang mengikatnya berupa padatan atau berupa koloid. Berbeda dengan osmosis difusi, dia perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah berupa larutan. Hasilnya berupa larutan. Tapi kalau IMBBC itu ada perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, akan tapi yang mengikatnya itu bukan larutan, yang menariknya itu bukan larutan. Karena sifatnya solid, padat, atau bentuk berupa koloid. Sehingga potensial osmotiknya rendah. Maka bergerak dari potensial osmotik yang tinggi ke potensial osmotik yang rendah. Karena kalau dia padat, maka potensial osmotiknya lebih rendah dibandingkan potensial air, negatif nilainya. Sehingga dia pindah. Itu juga koloid. Nah, jadi sama seperti pada Anda mencelupkan kapas atau menyelupkan kayu. Kayu itu akan menjadi basah karena dia mengikat air. Tapi yang terjadi tidak terjadi perubahan larutannya. Yang terjadi adalah proses pengembangan saja. Volumenya bertambah karena tadi proses pengikatan air tadi. Jadi sebetulnya IMBBC itu adalah proses absorpsi yang terjadi karena adanya perbedaan potensial osmotik dan yang mengikatnya adalah berupa padatan atau koloid, sehingga terjadi proses pengembangan volume dari imbiban itu. Imbiban itu adalah yang mengikat, imbibin itu adalah yang pindah, yang diikat, sehingga volumenya menjadi lebih besar. Nah ini ketika jadi ini di sini
dia diikat, jadi ini adalah biji. Air ini akan masuk ke sini karena di sini potensial air osmotiknya lebih rendah dibandingkan di luar, maka air akan masuk, maka dia akan terikat, dia akan terjadi pengembangan volume. Di sini adalah cadangan makanannya berupa pati ya. Nah, ketika mengikat ini yang nanti akan mengaktifkan proses perkecambahan. Nah, jadi tapi yang proses imbibisinya itu adalah proses tadi masuknya, diikatnya, proses absorpsi oleh zat padat, baik pada tanaman ataupun pada bahan lain atau pada biji yang berhubungan dengan germinasi, sehingga terjadi pengikatan air, volumenya bertambah. Jadi kalau kita bandingkan antara imbibisi dengan osmosis ada seperti ini. Jadi di sini ada proses absorpsi, pengikatan oleh benda padat atau koloid. Bisa tanaman, bisa oleh biji. Sementara kalau osmosis itu adalah pergerakan molekul atau pelarut yang melalui membran sel yang berupa larutan dan menjadi satu larutan lagi. Nah, kalau imbibisi juga merupakan absorpsi yang tadi ya diikat oleh padat, kemudian tidak memerlukan membran permeable, sifatnya hanya satu solution, air saja. Kalau ini ada dua larutan, kalau ini hanya satu larutan, karena yang mengikatnya adalah padatan, tidak menghasilkan larutan, karena tidak mengubah larutan yang terjadi hanya proses pengembangan dari koloid atau zat padatnya. Nah, ini kemudian dia memerlukan koloid yang sifatnya hidrofilik, memerlukan tekanan yang tinggi, kalau osmotik tidak menghasilkan panas, sifatnya irreversible. Jadi kalau osmosis dia bisa pindah ke kanan, bisa pindah ke kiri, tergantung dari perubahan konsentrasi. Tapi kalau imbibisi ini sifatnya satu arah, ya. Nah, nanti ketika sudah masuk ke dalam biji ini, maka ini akan mengaktifkan beberapa hormon di sini dan menyebabkan proses dormansinya itu dihilangkan, sehingga proses perkecambahan berjalan. Jadi ini kalau kita lihat nanti dibahas di topik yang lain. Jadi terjadi proses imbibisi, kemudian dia mengaktifkan senyawa nitrogen di sana, mengaktifkan ABA, kemudian mengaktifkan GA, kemudian terjadi ini pelepasan dormansi dan terjadi proses germinasi. Nanti kita akan bahas di topik yang lain. Nah, apa saja yang mempengaruhi imbibisi itu? Yang pertama adalah kondisi dari lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini bisa saja karakteristik dari bijinya berbeda, nanti biji kacang hijau dengan kacang merah dengan jagung, karena dia mempunyai coat yang berbeda. Coat itu lapisan, jadi ini ada bagian luar dari selimut dari biji. Kalau yang sifatnya keras, maka akan berbeda dengan coat yang sifatnya lembek. Kalau yang lembek akan lebih mudah untuk terjadi proses imbibisi, tapi kalau yang keras, ini memerlukan pre-treatment yang bisa diperlukan untuk proses imbibisi, misalnya dengan pemanasan. Jadi ada biji yang meskipun dikasih air, dia tetap aja dorman. Dia harus dipanaskan dulu supaya dia berkecambah, kemudian baru dicelupkan ke dalam air, maka terjadi proses imbibisi, baru terjadi perkecambahan. Karena coatnya itu sangat rapat, sehingga menyebabkan air tidak bisa masuk. Ketika dipanaskan, coatnya akan meregang, kemudian membuat celah-celah, sehingga air bisa masuk ke dalam biji. Jadi jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses kecepatan imbibisi itu. Jadi ada kondisi lingkungan, misalnya suhu lingkungannya, bisa kelembabannya, bisa jenis coat atau selimut dari bijinya,
ini temperatur, kemudian ada konsentrasi dari pelarutnya, yang imbibinnya, kemudian ada luas area dari imbibisinya. Jadi ini berpengaruh pada proses kecepatan imbibisi. Nah, bagaimana kita bisa melihat seberapa cepat imbibisi itu terjadi? Bisa kita lihat dari perubahan berat. Jadi misalnya pada berat awal berapa, berat akhir berapa, nanti Anda bisa lihat selisihnya. Kemudian setelah lihat selisihnya, Anda persatuan waktu Anda melakukan perendaman. Jadi selisih berat awal dan berat akhir dibagi dengan waktu itu adalah laju dari imbibisi. Nah, laju imbibisi ini tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa cepat, bisa tidak, tergantung dari faktor-faktor itu. Dan setiap biji mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai dampak akibat faktor-faktor yang mempengaruhi itu berbeda-beda terhadap kecepatan imbibisinya. Bisa, kalau misalnya yang keras itu akan berbeda kecepatan imbibisinya dengan yang lembek, misalnya hotnya. Jadi selain suhu, bisa jenis larutan, bisa pH, dan lain-lain yang menyebabkan berpengaruh pada laju imbibisi. Nah, kalau kita berbicara imbibisi, itu sebetulnya lebih mengarah kepada mengaktifkan supaya terjadi perkecambahan, melepas dormansi dari biji. Nah, ketika kita mengatakan bahwa imbibisinya sekian persen, 30% misalnya, karena pertambahan jumlah airnya sekian persen, atau laju kecepatannya imbibisinya sekian persen. Persentase imbibisi itu setiap biji juga berbeda-beda. Misalnya gini, kacang hijau bisa 30% dia optimum untuk proses perkecambahan. Kalau misalnya lebih dari 30% malah persentasi keberhasilan berkecambahnya berkurang. Jadi ada optimum tertentu, persentase optimum tertentu yang menyebabkan keberhasilan dari perkecambahan. Jadi setiap biji mempunyai persentase yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pengujian imbibisi, ini lebih mengarah kepada pertanian. Jadi bagaimana kita melakukan optimasi perendaman atau perlakuan dari biji itu supaya benih yang dihasilkan optimum. Salah satu perlakuannya adalah dengan proses imbibisi ini. Kita harus bisa menentukan persentase imbibisi yang paling tepat, waktu perendaman yang optimum, jenis larutan yang cocok untuk supaya biji itu bisa berkecambah dengan baik. Semakin tinggi persentase keberhasilan perkecambahan, maka semakin baik proses pembenihan. Disitulah kita bisa menentukan variabel-variabel yang berpengaruh pada imbibisi untuk meningkatkan laju persentase keberhasilan perkecambahan, laju mendapatkan benih yang baik. Nah, bagaimana cara melihat persentase keberhasilan perkecambahan, yaitu dari jumlah biji yang dibenihkan, dikecambahkan, berapa yang jumlahnya yang berkecambah. Nah, itu nanti dipresentasikan, nanti bisa lihat berapa persentase keberhasilan perkecambahan, nanti bisa dilihat sebetulnya berapa persen sih imbibisi yang paling optimum untuk agar perkecambahan biji tertentu itu mempunyai persentase keberhasilan perkecambahan yang paling baik. Itu ya. Nah, yang bagi yang melakukan percobaan imbibisi, Anda bisa melakukan itu. Bisa menghitung variabel persentase imbibisinya, bisa menghitung laju imbibisinya, dan bisa menghitung persentase keberhasilan dari perkecambahan itu. Sehingga Anda bisa menentukan, oh, persentase air yang menjadi imbibisi yang bisa masuk ke biji itu berapa persen yang paling optimum agar perkecambahannya berhasil 90% atau 100% begitu. Anda bisa menentukan optimasi itu. Gitu ya. Sebagai inspirasi Anda yang akan melakukan praktikum imbibisi. Baik, itu mungkin materi pada hari ini. Ada yang tambahkan? Ada yang tanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah paham?
Kok pada diam? Sudah paham? Amelia, paham Amelia? Amelia Deliana. Iya, Bapak. Sudah paham? Mohon maaf kok suaranya kurang terdengar di saya, Pak. Sudah paham belum? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah lah sudah. Jawabannya begitu. Iya. Kalau gitu saya tanyalah kalau untuk memastikan Amelia. Kalau antiport dengan simport itu bedanya apa? Kalau yang sempat saya tadi tahu, kalau antiport itu cairannya tuh masuk. Halo Pak, apakah terdengar? Terdengar ya, terdengar. Silakan. Halo? Ya, halo. Ya, Yang halo. satu masuk dan yang satu keluar. Sedangkan yang simport itu dua-duanya masuk, Pak. Itu waktu atau keluar pada transport aktif. Oke, sip, bagus. Berarti halo Pak, apa terdengar? Terdengar. Oke, sip. Tiara? Tiara mendengar? Iya, Pak. Kalau transport selektif dan non selektif itu apa? Kalau selektif itu zatnya diidentifikasi. Iya, kemudian? Non selektif itu tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi. Maksudnya itu kayak langsung gitu loh, Pak. Gimana? Bisa dijelaskan nggak? Suti? Hadir, Pak. Oke. Kalau yang selektif dan non selektif itu masuknya transport aktif, transport pasif? Kalau yang untuk non selektif itu pasif, Bapak. Yang selektif? Yang selektif ada yang transport aktif juga, ada yang tidak. Ada yang terfasilitasi itu biasanya ini Bapak selektif. Oke, good. Tasyalis. Siapa itu Tasyalis? Gimana? Itu namanya apa? Jawab bacanya gimana nih? Tasya? Panggilannya? Tasyalis, Pak. Ya? Tasyalis. Tasyalis. Panggilannya Tasyalis atau Tasya? Tasya, Pak. Hah? Tasya, Pak. Tasya, ya. Oke, Tasya. Kalau seandainya Anda menemukan dari data bahwa ternyata ketika potongan daun itu dimasukkan ke dalam satu larutan, ternyata dia tenggelam. Artinya apa? Berarti larutannya itu termasuk ke larutan dimasukkan ke larutan yang hipotonik, Pak. Kenapa? Kenapa tenggelam? Karena konsentrasi air di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel, sehingga air yang dari luar itu masuk ke dalam sel sehingga mengakibatkan sel itu menjadi lebih bertambah beratnya, Pak. Oke, good. Elsa? Dengar Elsa? Iya, Pak. Apa bedanya osmosis dengan difusi? Kalau difusi itu pergerakan molekul, sementara kalau osmosis itu pergerakan larutan. Oke. Inggit? Dengar Inggit? Iya, Bapak. Kalau air melewati membran selnya, caranya gimana? Ada dua cara ya. Caranya gimana?
Melalui selektif permeable itu, Pak. Ya, terus? Yang transfer selektif sama non-selektif itu, Pak. Ya. Yang non-selektif yang gimana? Kalau non-selektif itu biasanya ditranspor pasif. Kalau yang selektif itu zatnya itu biasanya hanya tertentu dan diseleksi itu bisa ada di transpor aktif sama pasif. Itu bukan, Pak? Gitu. Yang air nih, air khusus air ya, osmosis air. Maulana? Iya, Pak. Bisa bantu Inggit? Bagaimana mekanisme masuk keluarnya air ke dalam sel? Halo, tes. Ya, silakan dites. Ya, Pak. Sudah kedengaran, Maulana? Iya. Bapak maaf, tadi putus-putus pertanyaannya apa ya? Mekanisme masuk keluarnya air ke sel melalui membran sel dengan 2 cara. Apa itu caranya? Ada yang secara, seingat saya tadi ada yang cara osmosis seperti biasa, ada juga yang pakai channel aquaporin, gitu bukan Pak maksudnya? Good, sip. Iya. Mel ya siapa tadi? Mel ya, ada Mel ya? Oleh, itu ngilang. Anastasia deh, Anastasia, dengar? Iya, Pak. Anastia, Pak. Oh, Anastia. Kalau Anastasia itu ya, komik ya. Iya, Baik, Pak. Anastia. Imbibisi itu apa? Imbibisi adalah proses masuknya air melalui absorpsi oleh padatan atau koloid. Oke, bagus. Meisha? Ya, Pak. Apa bedanya imbibisi dengan osmosis? Kalau imbibisi itu oleh zat padat, kalau osmosis itu oleh zat cair. Oke, lanjut. Apa lagi? Apalagi Mesya? Perbedaannya? Terus kalau Ulfa, bantu silakan. Bapak Ulfa. ingin membantu. Dan Ulfa dulu silakan. Ulfa, dengar Ulfa? Mic-nya belum dibuka, Ulfa. Mungkin kalau osmosis itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Apa yang rendah? Zat, maksudnya bahan pelarutnya melalui selaput semi variabel yang dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Kalau misalkan imbibisi yang tadi melalui absorpsi, yang melalui zat yang koloid padat seperti itu. Oke. Bahar, dengar Bahar? Bahar nih apa? Hadir, Pak. Ya. Bahar. Mana? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Bagaimana cara laju imbibisi? Dengan proses absorpsi itu, Pak. Ya, bagaimana caranya menghitung laju imbibisi?
Bahar, dengar Bahar? Iya Pak, dengar. Proses absorpsi apa ya? Iya, cara menghitungnya bagaimana? Memerlukan tekanan yang tinggi. Cara ngitungnya Bahar. Andini, bisa bantu Andini? Berat dibagi waktu, bukan Pak? Ya, gimana berat dibagi waktu? Maksudnya berat dibagi waktu gimana? Berat awal dan berat akhir. Gimana Bahar? Udah tahu? Berat awal dan berat akhirnya itu ya Pak? Iya, gimana caranya ngitungnya? Dicari dulu berat awalnya, kemudian nanti dicari dulu berat awalnya, kemudian nanti didapat hasil berat akhir, kemudian berat akhirnya itu dikurangi berat awal. Kalau tadi yang tabel itu kan ya Pak? Iya, terus sudah tahu selisihnya diapain? Kalau laju MBBC? Kayaknya Jaki mau bantu nih, Jaki. Bantu Jaki. Gimana? Tes. Gimana? Ya, udah kedengaran tesnya. Gimana tuh Jaki? Bisa bantu nggak? Dulu Pak. Hah? Mau bantu nggak Jaki? Nggak jawab lagi. Gimana Jaki? Bisa? Bahar, gimana Bahar? Bisa Pak. Ya, gimana Jaki? Bantunya gimana? Tadi sudah ketahuan selisih berat awal dan berat akhir. Setelah itu dibagi apa? Dibagi waktu bukan Pak? Bagi waktu. Oke, sip. Baik, ini saya harapkan Anda bisa memahami. Mungkin baru sekilas Anda bisa baca-baca lagi makalah hasil dari kelompok 2 ya. Jadi apa yang sudah diresumekan di perkuliahan ini, kelompok 2 akan membuat makalahnya. Nanti bisa berdasarkan PPT-nya, jadi urutannya bagaimana, membahasnya seperti apa, dilihat di PPT-nya, kemudian nanti dibuat makalahnya, apa yang tadi sudah dijelaskan, dibuat secara deskriptif, supaya bisa dibaca lagi oleh yang lain. Karena kalau hasil mendengarkan, dalam waktu setengah jam ketika Anda ikut kuliah yang lain, lupa lagi apa yang sudah didengarkan. Jadi kalau ada sudah dibuat resumenya, Anda bisa mengulang lagi dibaca. Mudah-mudahan bisa lebih memahami ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan mengenai hubungan antara air dengan tanaman. Nanti kita akan membahas lebih ke makronya, bagaimana air itu, mekanisme air itu dari akar sampai ke daun, bagaimana osmosis difusi itu berperan dalam hubungan stomata, bagaimana hubungannya dengan ke arah transpirasi dan lain-lain ya. Tapi masih berhubungan dengan air, difusi osmosis yang berhubungan dengan tanaman. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jangan lupa makalahnya minggu depan kelompok 1 dan 2 dikumpulkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Patri. Bulan. Oh sudah keluar ya.